Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi Putriani dengan NIM 2122507, berasal dari kelas PAI 5D, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, berasal dari Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Di sini, saya sendiri akan menjelaskan mengenai materi sejarah, tokoh, dan ajaran aliran ilmu kalam, yaitu terhadap aliran Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Mu'tazilah. Yang pertama, yaitu Jabariyah. Kali ini, kita ketahui terlebih dahulu tentang sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi, bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaannya. Sehingga pemikiran keagamaan ini dipolitisasi oleh Muawiyah untuk melegitimasi aksi politiknya. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh tokoh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh tokoh Jaham bin Sofwan, wafat pada 131 Hijriah. Oleh karena itu, disebut aliran Jahamiyah. Yang selanjutnya yaitu doktrin ajaran Jabariyah. Adalah menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Sebab segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fanalisme atau Fendenation. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Dalam artian, paham doktrin Jabariyah ini menyatakan bahwa manusia tidak berdaya, tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan atau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Walaupun demikian, mereka mengatakan bahwasanya semua perbuatan yang dilakukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan pahala atau siksa terhadap perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dilakukannya. Itulah Jabariyah. Mereka pasrah yang bahwasanya apa yang terjadi dan apa yang dilakukan itu karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang aliran Qadariyah. Sejarah Qadariyah ini bertentangan dengan aliran Jabariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal atau wafat, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menutupi kesalahannya itu. Mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana itu, muncul tokoh Ma'bad al-Juhaini wafat pada 80 Hijriah dan tokoh Ghailan al-Dimashqi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologi yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Yang selanjutnya yaitu menurut doktrin ajaran Qadariyah,
manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Di sini bahwasanya manusia itu diberikan kebebasan dengan konsep free will and free action. Yang diberikan kebebasan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Kemudian, manusia juga diberikan kebebasan atas memilih antara melakukan kebaikan ataupun keburukan. Di sini manusia diberikan kekuatan untuk memilih melakukan perbuatan baik atau melakukan perbuatan buruk. Dan mereka harus mempertanggung semuanya di hari kiamat. Dan itulah yang dinamakan faham Qadariyah yang berbeda dengan faham Jabariyah yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu tentang aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini muncul akibat tanggapan Wasil bin Atta, murid dari Hasan al-Basri, ini sebagai jawaban atau perbedaan pendapat tentang pemikiran Khawarij. Jadi Khawarij itu dalam doktrinnya, Khawarij itu mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu dikatakan kafir, kekal di neraka. Bahwasanya Mu'tazilah tidak beranggapan bahwa orang muslim yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin dan kafir. Mereka itu berada di antara dua posisi. Jadi aliran Mu'tazilah ini asal-usulnya adalah respon terhadap perdebatan Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu adalah kafir. Sedangkan paham Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya orang muslim yang melakukan dosa besar tidak dikatakan mukmin dan juga tidak dikatakan kafir. Mereka berada di tengah-tengah, yaitu sebagai orang yang fasik. Yang selanjutnya yaitu pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Ushul Al-Khamsah, 5 dasar ajaran. Yaitu yang pertama, tauhid. Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Yang kedua, Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk baru. Dan yang ketiga, Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Dan yang ini berbeda jauh dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Dan yang kedua yaitu al-adlu, keadilan Allah. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia, ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Dan ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila berbuat baik, maka akan diberikan balasan, pahala, dan sebaliknya, apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa selama-lamanya. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah, karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat, dan perbuatan manusia itu murni
dari manusia itu sendiri. Karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, al-wa'du wal al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan ke surga, dan sebaliknya, yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. Yang keempat yaitu tentang posisi di antara dua posisi, al-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari Majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi, kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seseorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi hukumannya diringankan, nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Dan yang kelima, amar ma'ruf dan nahi munkar, yaitu memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Adapun doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi munkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun, dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah. Untuk memerintahkannya, para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Para pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa. Bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukum musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran. Mungkin cukup sekian presentasi penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Akhirul kalam. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.